saya malah bisa jadi menurun Mas setelah tahun 2026. Karena apa? Kalau kita lihat Eropa itu kan terbesar hanya Turki, Jerman, Nederland, Italia dan Polandia kan. Dan kalau kita melihat total itu Turki katakan 30,4 juta di tahun ini bisa akan menjadi 32 2030, 2026 masih bisa naik 34. Demikian juga Jerman dari 29,5 bisa jadi dia akan menurun bahkan 15,4. Tadi seperti Mas Angga, sebenarnya ada pasar lain. Kalau kita melihat, kita bandingkan yang 3,5 juta Mas, dan mungkin bisa naik sampai tahun 2026, habis itu menurun, kita bandingkan Cina. Cina itu impor 210 juta, India impor 171 juta. Demikian kalau kita melihat yang di North East Asia itu sekitar 280 juta dan Southeast Asia itu 124 juta. Sehingga potensi pasar yang ada di Indonesia sehingga memang dominan itu tetap Cina dan India. Sehingga menurut saya saya setuju ini pasar tidak long term seperti Mas Angga sampaikan, sehingga jangan menjadi basis kita berinvestasi. Ini hanya tambahan keuntungan dengan kondisi yang ada. Namun demikian kita tetap harus kembali kepada pasar seperti Cina, India, dan Northeast Asia maupun Southeast Asia. Sehingga saran saya tetap melihat pelaku kita yang banyak, pemerintah benar-benar harus mempersiapkan G2G ya. Jangan sampai nanti penurunan dari negara importer tidak terkontrol juga, karena dia juga akan kondisi transisi yang ada seperti Cina di tahun 2026 juga akan Fed demand-nya di 4,3, India juga sampai 1,3 miliar. Kalau Cina kan Fed-nya di 4,3. Ini penting G2G untuk mengkomunikasikan potensi ekspor kita terhadap negara importer terbesar tersebut, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Angga. Pak Angga, ini kan Anda mengamati kondisi di Eropa sana, di Uni Eropa, sejumlah negara akan mengalami ataupun menghadapi musim dingin. Apakah memang dari angka-angka yang tadi Anda sebutkan beserta Pak Singgi begitu, apakah memang ada peningkatan begitu hingga akhir tahun nanti untuk ekspor batu bara RI ke Uni Eropa? Kalau dibilang memang permintaannya cukup besar ya, artinya teman-teman berusaha, seperti kami di asosiasi juga kedatangan daripada buyer. Teman sekali lagi, karena yang diminta spesifiknya GAR dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pasar Asia Pasifik, ini yang kita juga kesulitan untuk memenuhi dalam jumlah yang cukup besar. Walaupun memang saya yakini mereka juga butuh buffer stock ya, untuk cadangan, tapi sekali lagi mungkin ya mesin-mesin boiler di Eropa di sana mungkin standarnya mungkin untuk penggunaan batu bara dengan kalori yang cukup tinggi ya, mungkin begitu. Jadi mungkin ya agak sulit kalau yang agak dipaksakan dengan menerima batu bara dengan kalori rendah kan, karena sempat kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kan sempat ada komplain juga ya dari Polandia atau dari mana itu terkait memang tidak sesuainya spek misalnya seperti itu. Jadi menurut saya walaupun demand-nya tinggi yang sekarang diminta gitu, tapi ya kita juga keterbatasan stok dengan spek yang dibutuhkan. Jadi mungkin dalam jangka waktu short term ini ya saya rasa di angka mungkin paling maksimal kita bisa supply ke Eropa itu sampai akhir tahun ini mungkin ya di angka 5 sampai 6 juta ya, itu juga udah really proper lah ya. Seperti itu. Nah, Anda mengatakan terkait kualitas. Walaupun demand di Uni Eropa tinggi begitu ya, tapi Anda menilai ataupun realita yang terjadi batu bara yang kita ekspor ke Uni Eropa sebetulnya tidak memenuhi dari kualitas yang ada di sana. Bahkan juga Anda menyebut Polandia sempat menyebut begitu ya, kualitas batu bara kita cenderung buruk. Anda melihatnya dari permasalahan yang ada ini ataupun tantangan yang ada di batu bara, solusi apa yang bisa dimaksimalkan begitu agar kita juga bisa memaksimalkan demand yang ada? Ya pertama ini kan batu bara ini kan barang alam Mas ya, speknya itu artinya spek alam, tidak ada standar-standar yang memang pabrikan ya. Jadi memang ya kebutuhan masing-masing daerah atau wilayah ya negara itu kan juga berbeda-beda. Tergantung tadi yang saya sampaikan boiler mesinnya itu kan punya standar yang berbeda-beda. Jadi menurut saya seperti kemarin kalau di Eropa saya lihat sih Mas standarnya GAR yang dibutuhkannya cukup tinggi. Nah, sedangkan juga yang kita punya mungkin ada dengan kualitas GAR yang dibutuhkan, tapi menurut data yang kita miliki itu rata-rata memang sudah terkunci dalam long term kontrak ya. Nah, itu agak sulit ketika sudah terkunci dalam long term kontrak untuk dibuka pasar yang baru misalnya seperti itu. Jadi mungkin ada spot-spot
dan jumlahnya tidak mungkin tidak terlalu banyak. Nah, karena faktor alam juga, pastinya perjalanan yang cukup jauh, mungkin cuaca hujan dan lain sebagainya bisa menurunkan kualitas yang ada. Tapi saya rasa dalam perdagangan batubara seperti ini kan sudah ada ketika pengiriman pasti ada sampling ya, sampling sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mungkin dalam kontrak-kontrak yang tertulis ya di situ ketika ada dispute ya berpegangan aja pada kontrak yang sudah terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak, karena ini sifatnya juga B2B ya, seperti itu Mas. Oke, baik, saya akan beralih ke Pak Singgi. Pak Singgi, sempat saya mendengar begitu ya, di mana memang batubara RI menjadi raja di Eropa. Kalau kita bicara terkait kualitasnya buruk, lalu juga tadi Anda menyebut ongkos yang mana juga lebih tinggi. Andai Eropa mengambil dari negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Afrika, sebetulnya jauh lebih murah ongkos kirimnya. Jadi sebetulnya menjadi raja di Eropa ini dari sudut pandang yang mana menurut Anda, Pak Singgi? Menurut saya bukan raja dalam pengertian tambahan ya, saya tidak bisa menganalogikan, tapi yang jelas kalau kita melihat pola yang ada dari kondisi Rusia kemarin, memang ada flow market global yang berubah ya, penambahan Rusia itu bisa ke India, ke Cina, dan kita cuma mendapatkan potensi. Menurut saya narasinya bukan sebagai raja karena bukan buyer dari kita. Namun memang perubahan tadi Mas Angga, perubahan boiler juga yang tidak mudah. Di saat bersamaan ada visi untuk melakukan transisi yang menjadi komitmen mereka, bahkan di negara Eropa sampai tahun 2000 untuk net zero carbon di 2050 ya kan gitu. Dan memang dari sisi kualitas tadi sudah disampaikan Mas Angga, kalau kita melihat memang pasar mereka adalah Kolombia, South Africa, Amerika dengan kalori di atas 6.000, dan makanya dia lebih cocok untuk pasar mereka atau Australia. Maka kalau kembali lagi kita ingin mendapatkan adalah satu, kualitas tertinggi itu relatif Indonesia terbatas karena ini memang given natural product. Yang kedua, kalau memang kita biasanya lebih dimanfaatkan oleh perusahaan tambang besar dengan loading rate yang bagus, fasilitas pelabuhan yang kapasitas untuk floating katakan di pelabuhan atau dengan kapal-kapal besar baik kapal Panamax sampai Capesize. Ini yang penting. Dia menurut saya bahasanya bukan raja ya, tapi apapun karena ini kepentingan energi dan kebutuhan market yang menambah ya boleh-boleh saja kita ambil potensi ini. Namun kembali lagi jangan sampai ini menjadi basis kita berpikir bahwa Eropa akan muncul terus, karena kalau saya melihat dari 5 negara besar tadi yang sampaikan Turki, Jerman, Belanda, Italia dan Polandia, itu hanya Turki dan Jerman yang relatif agak tinggi sampai tahun 2030. Lainnya sudah menurun jauh, hanya sekitar 2,8-3 juta misalnya dari Nederland dan Italia seperti itu. Sehingga menurut saya bukan sebagai raja, tapi kita menghormati sebagai buyer, raja sebagai buyer apapun besar kecilnya kan. Kalau kita bilang bahwa pembeli adalah raja ya kita ambil sikap seperti itu Mas. Kita tidak bedakan mana yang besar dan kecilnya. Namun dari sisi kenaikan 218% year to date sampai 3,5 kemarin, ya mau tidak mau kita tempatkan sebagai pembeli sebagai raja, tapi bukan dalam konteks besarannya. Terima kasih. Oke.